Shalom, damai di hati. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, senang kita berjumpa lagi hari ini, hari Sabtu, tanggal 13 Juli tahun 2024. Saya percaya ada sukacita yang boleh kita nikmati di hari berkat, hari pemberian Tuhan. Karena itu, marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Dan sebelum kita membaca bahkan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpuji Engkau ya Tuhan kami, karena atas kemurahan-Mu kami boleh menikmati hari baru yang diberkati bagi kami semua. Baik secara pribadi maupun sebagai satu keluarga Kristen, kami mau mengawali hari ini dengan bersaat teduh menyembah Engkau. Karena itu kami terus memohon Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk memahami apa maksud firman, supaya dapat kami lakukan dalam hidup kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan Alkitab kita di pagi hari ini diambil dalam Injil Lukas, pasal 18, dibaca ayat 26 sampai ayatnya yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Tema perenungan kita di pagi hari ini adalah siapakah yang diselamatkan? Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus. Ketika Yesus Kristus datang ke dunia, Tuhan Allah mengadakan penyelamatan yang besar, yang dahsyat, dan menyeluruh. Istilah Alkitab untuk karya Tuhan Allah ini adalah keselamatan. Lantas, siapakah yang diselamatkan? Pertanyaan ini ditanyakan oleh mereka yang mengikut Yesus Kristus dan juga mungkin menjadi pertanyaan kita hari ini. Siapakah yang diselamatkan? Seorang pemimpin yang kaya dan taat menjalani hukum Taurat saja sulit mendapatkan tempat dalam kerajaan Allah. Apalagi kita yang beranggapan bahwa Tuhan Allah memberikan hidup kekal atau memberi kerajaannya kepada mereka yang sudah berprestasi secara rohani atau mereka yang berpretensi menganggap bahwa dirinya layak di hadapan Tuhan Allah. Yesus Kristus membuat kejutan. Menurutnya, Tuhan Allah memberikan kerajaannya bukan kepada orang-orang yang berprestasi dan berpretensi, melainkan justru kepada orang-orang yang belum berprestasi apa-apa dan tidak berpretensi. Dalam rangka itulah Yesus Kristus berucap dalam khotbah di bukit, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga." Matius 5 ayat 3. Kita semua yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, apa yang sedang saudara gumuli sekarang ini? Apa masalah besar yang menghimpit keluargamu? Apakah anakmu sedang berada di jalan buntu tanpa harapan dan kepastian? Atau bahkan hidup pribadi keluarga kita? Apakah dalam keadaan seperti ini kita justru akan diselamatkan? Saya ingin memberitakan kembali kata Yesus dalam bacaan Alkitab kita. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Percayalah, akuilah itu. Apapun persoalan dan kejahatan, tantangan yang sedang kita hadapi, salib dan kebangkitan Yesus Kristus meyakinkan kita bahwa kita akan melihat keselamatan yang daripada Tuhan Allah. Bahkan suatu hari nanti ketika kita akan mengalami pembebasan untuk diselamatkan. Keselamatan mencakup pemulihan hati kita yang berdosa. Dan satu hari nanti, pemulihan dunia dari segala kejahatannya. Karya Tuhan Allah yang mengubahkan, berlaku untuk setiap kisah dan tatanan hidup manusia, serta tersedia bagi siapa saja, bagi semua orang. Semua akan melihat keselamatan yang dari Tuhan, kata Yohanes dalam Lukas 3 ayat 6. Dan Yesus Kristus memberi teladan yang sangat baik kepada kita untuk menyikapi persoalan hidup ini.
percayalah bahwa Tuhan Allah sungguh lebih berkuasa dari semua kekayaan, dari semua jabatan, bahkan dari semua persoalan yang sementara kita hadapi. Akan tetapi Tuhan Allah yang sama adalah Dia yang berdaulat. Dengan kehendaknya, Dia akan memberikan kepada kita apa yang terbaik. Semoga kita semua dimampukan untuk tetap taat dan setia mengerjakan keselamatan itu dalam setiap aspek kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami terus bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang begitu dahsyat bekerja dalam hidup kami, pribadi maupun keluarga. Untuk setiap waktu kesempatan yang Tuhan beri bagi kami berkarya menikmati hari-hari hidup ini, mengerjakan keselamatan yang sudah kami terima. Karena itu siapakah kami Tuhan tanpa Engkau? Kami hanyalah manusia yang senantiasa memohon dan menggantungkan hidup ini pada kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Karena itu mampukan kami dalam menjalani hari-hari hidup ini dengan berbagai dinamika yang ada, tantangan, pergumulan, persoalan hidup yang sementara kami hadapi, pribadi maupun keluarga, orang tua, anak-anak, suami, istri, keluarga, kakak beradik. Biarlah di dalam nama Tuhan saja kami senantiasa merasakan damai sejahtera. Kami akan merasakan pembebasan, kehidupan rohani kami semakin dipulihkan, sehingga hidup kami semakin memuliakan Tuhan dalam apa saja yang kami kerjakan. Tentu dalam setiap tantangan dan pergumulan hidup yang kami lalui itu tidak mudah. Tapi ketika kami berjalan dengan Tuhan, baik sakit penyakit, baik duka cita, baik tantangan persoalan pergumulan hidup, kami akan mampu melaluinya bersama dengan Tuhan. Karena itu terus mampukan kami bersama dengan kami dalam menjalani hari-hari hidup ini ya Tuhan. Jemaat-Mu yang sementara menyaksikan program renungan harian keluarga, diberkatilah kami semua di tengah-tengah tugas kerja, tanggung jawab, fungsi dan peran kami masing-masing. Biarlah kemanapun kami pergi dan berada, dalam setiap hal yang kami kerjakan, dalam setiap hal yang Tuhan percayakan untuk kami kelola, kami dimampukan untuk mengerjakannya dengan sukacita bagi kemuliaan nama Tuhan. Menjadi orang Kristen yang terus mengerjakan keselamatan itu dengan bertanggung jawab, dengan taat dan setia lewat apa yang kami pikirkan, apa yang kami tuturkan maupun apa yang kami lakukan. Karena itu hidup kami sepenuhnya kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan, ketika kami boleh bersaat teduh di pagi hari ini, kami mau mengawali setiap tugas kerja rencana kami di sepanjang hari ini di hari Sabtu tanggal 13 Juli. Karena itu kami mau menyerahkan segala sesuatunya hidup kami ini hanya ke dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Berdoa bagi jemaat-Mu yang bersyukur berhari ulang tahun pribadi maupun keluarga. Diberkatilah setiap syukur yang boleh mereka rasakan, supaya itu semua dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi pun kami berdoa bersama dengan anggota jemaat-Mu yang dalam gumul duka cita, tapi pun yang dalam gumul sakit penyakit, yang dirawat di rumah sakit, mungkin sudah beberapa hari bahkan beberapa bulan yang sudah sakit menahun. Tuhan berkati jemaat-Mu, terus teguhkan iman percaya mereka bahwa hanya di dalam nama Tuhan saja ada kesembuhan, ada pemulihan yang dapat dirasakan. Keluarga yang terus mendampingi, menjaga, merawat orang-orang yang mereka kasihi, Tuhan pun akan beri sehat dan kuat. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi tim multimedia Jemaat Gemi Maranatha Paselatan dalam setiap pemberian diri yang boleh mereka lakukan dan kerjakan. Tuhan berkati pribadi bersama dengan keluarga. Biarlah seluruh hidup kami ini senantiasa ada dalam terang kasih Tuhan, sehingga kemanapun kami pergi dan berada, kami dimampukan untuk menjadi berkat. Ini yang menjadi doa kami, ini permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paselatan. Selamat kita beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.